merawat kebinekaan dalam masyarakat multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqi wal 'asabiyyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ali wa ashabi wa man tabi'a risalah, amma ba'da. Salam tahiyat tanda hormat saya haturkan teruntuk Dewan Hakim yang insya Allah tinggikan dalam derajat. Amin. Salam wajah tanda mahabbah saya sampaikan kepada hadirin wal hadirat yang insya Allah limpahkan berkah. Amin. Indonesia, laksana mozaik terindah ciptaan Yang Maha Kuasa, di mana hamparan pegunungan, lautan biru, hutan tropis dan lembah hijau berpadu dalam keunikan ratusan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, bahkan keragaman agama yang hidup saling berdampingan, saling merajut harmoni, menjadikan perbedaan bukanlah sebagai sekat pemisah, melainkan jembatan pemersatu yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Inilah hadirin, sebuah hadiah terindah bagi suatu negara khatulistiwa yang bernama Indonesia. Hadirin, inilah yang menjadikan Elizabeth Pisani, seorang mantan jurnalis asal Amerika, menulis di dalam sebuah bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang hampir sangat tidak mungkin atau improbable nation. Sebab di satu sisi keberagaman ini hadirin mampu menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang unik dan menarik. Namun di sisi lain, kalau keberagaman tersebut tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan bisa menjadi potensi sumber-sumber konflik, baik konflik antar suku, etnis, hingga agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara, bahkan bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu ini sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus mengerti dan memahami akan konsep keberagaman, agar kita bisa menjadi garda terdepan untuk mewujudkan
sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi kehidupan yang beragam tersebut, terkhusus sebagai abdi negara? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawabannya kepada kita semua yang terangkai indah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin wal hadirat umatnya Nabi Muhammad, merujuk pada ayat tersebut, Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Zilalil Quran halaman 615 menyebutkan bahwa umat manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari pokok yang satu, yakni dari ayah dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sejalan dan sejalin dengan ungkapan tersebut, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safwadut Tafasir jilid 3 halaman 219 menyebutkan bahwa kalimat ya ayyuhan nas pada ayat tersebut memiliki maksud bahwa objeknya seluruh manusia, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan untuk saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok suku bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk golongan umatku, kata Rasulullah, orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang
karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Oleh karena itu hadirin, segala bentuk perbedaan yang ada sudah seharusnya kita jadikan sebagai jembatan emas lita'arufu, ay liyahsula bainakumut ta'aruf wa ta'alluf, yakni agar kamu saling kenal mengenal, menjalin hubungan komunikasi yang harmonis, serta menebarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tiada pilih kasih. Insya Allah. Sebagaimana sebuah syair mengungkapkan, dari Aceh hingga ke Papua, kita semua adalah saudara, meski beragam suku dan agama, tetap hidup harmoni di dalam bineka. Maka hindarkanlah fitnah adu domba yang dapat merusak persatuan bangsa. Wahai rakyat Indonesia, bersatu padulah dalam NKRI. Mari wujudkan perdamaian agar negeri kita rukun damai sejahtera. Indonesia Jaya. Akurkah? Masya Allah. Hadirin wal hadirat umatnya Nabi Muhammad, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, mari kita cermati ungkapan seorang filsuf Islam, Jalaluddin Rumi. Listen with ears of tolerance, see through the eyes of compassion, speak the language of love. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah melalui mata kasih sayang, berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab keberagaman merupakan keniscayaan ilahi yang harus kita jaga dan kita syukuri. Sebab Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air kita, Indonesia. Hadirin, bangsa Indonesia indah menawan, rakyatnya luhur dan bersahaja. Harmoni dalam keberagaman mari kita tingkatkan agar Indonesia unggul, aman dan sentosa. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.